Banta, selamat Hari Raya Paskah. Endang hari Selasa. Terbinggo si singgung sitik 40 hari Tuhan Yesus menuduhkan kekekena. Maka melalui ceritana ibas pustaka Siwadia uga Yesus nuduhkan menjaga ia keke ibas si matinari. Jadi silanjutkan kami beringin endah. Masih buka ibas Yohanes pasal 20. Ya, ras kita mau gesa Yohanes pasal 20 ayat 24. Depan seidah dulu. Yohanes pasal 20 ayat 24. Jadi goidah dulu tertutup kita lebih belah banci sian tu si perdahanan enda tutup kita man bandu di bata kami singgelu ajari du kami gelah banci itandai kami kamu soal kekeken sila pernah isi pengantu sisa selain di bata singgelu dai ingin cang teksa. Maka adilah italangindu kurukurun kami, la italangindu pengangkan kami, lalap kalmela butah kami, ugakin kekeken ndarat iwas kubur nari kalak si unggutik egen lo. Wujud Tuhan kami Yesus, hendak mempindun kami kelak kesasi badia jadi guru kami tutu menjadi guru kami, ngajari kami, duna idah kami ndarat na kami ibas kubur ninari ibas sadawari uga Tuhan kami Yesus ngundarat ibas kubur nari ngeluh mulihi dan kami di batas ngeluh maka krinana kala singikit kami ngeluh radu ras kami seri ras kami ajari kami Tuhan kami Yesus kemuliaan si bagenda bagisna labanci yang ke manusia adilakin kesaksi badia nalangi kurukurun kami Pindo kami, dibastilah Tuhan kami Yesus. Amin. Baiklah dulu Lukas Yohanes pasal 20. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Itulah khotbah yang tadi malam. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku,
maka engkau akan percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Cobakan syukuri bas bagian sadenda tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kai ngece baca kak ndu sidai si ngosyoge raspanci ka banding kendu. Kai ngece nda kak ndu silang jelas maka jelaskan sadenda. Pigakin nggo sinin kekeken Tuhan Yesus. Adilaku sila bas buku kuenda nama pelima kalikan. Adilaku sila. Iya, si pertama kali minta isi. Iya, adi bas catatan kuenda si pertama kali Maria Magdalena ngejumpa. Jadi Maria Magdalena yang maka kedua kan makana Petrus katanya. Maka petelukan adi bas buku kuenda man kalak sirdalan ku Emmaus. Makana pempatkan man murid-murid sinderbinai lai ku Thomas. Si primakan berngenda ija Thomas pe nggo ikut. Jadi dibancing dengar payung ilakan dari Simon Petrus isi Yesus ma begini terbinai balasi tikal peseri. Bagi biasa nala pernah ia gagal, tapi sekalinya nggo tahu lana ia ngelawan si pe bagi biasa sini saja ia sangat ia kayu bersilang. Ya sekalian si sama ika adi bagai mengenai kekeken nandai enggo meka ambisikan dai Yesus dai. Adi mankala Emmaus dai dalamnya ras cakap-cakap dia mencegi duna tandainya. Menjaga muli janari gonter murid-murid pulung reh kalanya dua anak cerita kaya kubas. Miskar tempat Yesus reh. Iya, akap kalang dai Yesus tidak Yesus ini hantu katanya ya. Iya, maka terus kena nuduhkan enda tangku enda. Jadi beringi enda siningka terdogen. Kak makanan di Thomas dai ada ngekuaka. Lah bagi kena kesasin temanna. Maka dia aku nungkunca menjilin man bangku Thomas enda. Man bangku tak lagi menjilin tapi man bangku Thomas enda melangit ikut-ikutan. Iya, maka ada lengaki. Lalu mungkin aku tu bicara kajian cerita kena. Maka bancing kita lalu cakap cocok Thomas, tapi aku cocok kalau ngekok Thomas. Sebab layan gitu, ada layan sendiri, midasa. Maka kali pengakuan Thomas, lari sadar lebih serius pengakuan murid si Debana. Maka dikudai sibakan si tandai isi kini Yesus singgo keke ibasi mati nandai. Adi sang yang geluk membaca belala dia si tandai. Tapi jaga keke ibasi mati nari baca kari laya si tandai. Duna kekekempe lanai kuasana. Sini bagi lebih ayat si pemenang ayat 24 ayat. Tapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Yang biasanya Didimus itu artinya twinnya, anak kembar. Tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Apakah Tuhan Yesus sengaja menjumpai murid-murid ini walaupun Thomas tidak di situ? Boleh. Tapi maksud kita di sini Yesus tidak terikat rupanya kepada jumlah murid. Lebih kesan tadi, Man Maria Magdalena pun maunya Yesus menampakkan diri. Man dua murid yang berjalan ke Emmaus pun begitu jauhnya mau dia berjalan bersama-sama.
Tadi langsung kita katakan tidak tergantung rupanya kepada jumlah. Jadi tergantung kemana? Kemungkinannya tergantung kepada kerinduan hati orang itu. Jadi kalau kamu lihat di sini, kerinduan hati Thomas dalam. Adilang aku tidak, nggak mungkin aku percaya. Makanya di sini disengaja dikatakan Thomas ikut. Yang disebut dia Didimus. Iya. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Biasanya kalau orang sudah bertemu bersaksi ya. Ya, makanya murid-murid dari Emmaus juga bersaksi, menyatakannya. Semua juga mereka katakan, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Berapa fakta dimintanya? 3. 1 di tangan. 1 sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Permintaannya tidak gampang. Jadi itulah yang baru dia katakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Baru kita sambung langsung ayat 26. Jadi kesaksian orang ini sudah seminggu ini. Makanya dikatakan ayat 26, 8 hari kemudian. Berarti minggu berikutnya. Ya, karena yang di atas ini semua ini dalam minggu kebangkitan Yesus pada hari pertama. Ya, ini 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Sering orang katakan di rumah yang mana? Nah, di upper room yang itu, di tempat di mana mereka kumpul waktu merayakan hari raya Paskah. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sekali ini ikut dia. Yang tadi tak kemana Thomas pergi, tetapi sekali ini ikut dia pada malam itu. Ayat berikutnya, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama dengan waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang di atasnya. Itu juga pintu terkunci. Dan damai sejahtera bagi kamu. Sesudah 8 hari pun rupanya masih mereka takut terhadap orang Yahudi. Walaupun mereka ini menyatakan Yesus sudah bangkit, dia sudah hidup kembali, tapi kesan ketakutan kepada orang Yahudi belum berakhir, belum hilang. Maka dikunci pintu, di dalamlah Thomas bersama dengan murid-murid yang lain. Dan pada saat yang sama inilah Yesus datang ke dalam dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, baru kita lanjutkan di sini. Ya, apa bedanya? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, apa kesan kita baik terhadap Tuhan Yesus maupun terhadap Thomas? Jadi murid-murid ngapain? Pasti jawabnya murid-murid nonton bagaimana Yesus melayani Thomas. Tetapi di sini agak lain sedikit. Karena apa yang diminta Thomas tadi digenapinya. Ini tanganku, ini lubangnya, coba masukkan jarimu, dan lambungku,
Jadi bagaimana tubuh kebangkitan itu? Masih berlubang, tidak dioperasi dan nggak dijarum, nggak dijahit. Ya kalau sudah dijahit kan nggak bisa lagi masukkannya tangannya. Pakunya juga sudah hilang semua. Tapi kok bisa dia hidup masih ada lubang pakunya? Kok masih bisa dia berjalan-jalan, datang ke dalam dan berbicara, lambungnya sudah ditusuk. Nah, bagaimana coba? Sudahkah kau kenal Yesus yang bangkit itu? Kalau Yesus yang berjalan, orang Nasari duduk di atas Danau Galilea naik perahu sama Simon Petrus, gampang kita membayangkannya Yesus itu. Tapi kalau begini bagaimana? Aturnya kan semakin takut murid-murid. Kan semakin takut dia. Ada lubangnya. Seandainya sekarang ini ada orang yang baru dioperasi dan di situ semua lubang jarumnya, lubang perahu, lubang yang baru dioperasi itu, gak perutnya itu jalan di tengah-tengah mereka, bisa mereka semua lari. Tapi sekali ini tidak. Nah, dan kenalkan Yesus yang bangkit itu, karena ini yang menjadi persoalan kita. Makanya seringkali orang katakan bagaimana iman Simon Petrus ini, kok bisa dia menyangkal sudah melihat ini semua, bisa. Tapi sekarang pun kurasa masih yang tidak bingung. Murid-murid katakan hantu. Dilihatnya, tapi hantu kata, oh ini tak ini, hantu tidak berdaging, tidak bertulang katanya. Nah di sini dia bertulang dan berdaging dan berlubang. Ya, kemarin kita katakan kenapa dia nggak pakai baju? Nah, makanya kita tanya, kapan manusia ini perlu baju? Jawabnya nggak payah ya. Iya, sebelum dia mengambil buah batang kayu yang dilarang Tuhan, nggak perlu dia baju. Alasannya, iya karena kemuliaannya. Ini juga sama. Kalau dia penuh kemuliaan, bisa ditunjukkannya lubang paku. Kalau kita kan nggak bisa, kalau tadi berlubang tetap berlubang, nggak bisa kita langsung tutupi karena dia terbatas. Jadi untuk Thomas ini perlu. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan di dalam kitab Wahyu itu kan semua akan melihat Yesus, katanya ya. Bahkan yang memaku dia dan menunjuk perutnya, dia akan melihat lambungnya itu dan menangislah dia. Jawabnya sudah bisa ya. Karena dia dalam kemuliaan, bukan lagi terbatas seperti waktu dia tidur di bawah di dalam perahunya Simon Petrus, harus dibangunkan baru dia bisa menghadapi angin ribut. Ini perlu untuk Thomas. Murid-murid yang lain sudah percaya tadi, tapi Thomas belum percaya dan permintaannya itu dipenuhi. Nah, disinilah kita bisa ungkapkan, oh begini rupanya iya. Jadi kalau bisa diungkapkannya apa jawab Thomas 28? Jawab Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau kemarin sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Dan apa yang dibuat Tuhan Yesus sama dia? Dikembusinya, diberikannya Roh Kudus. Inilah permulaan mereka sudah memiliki hidup yang baru sebagaimana Kejadian pasal 2 ayat 7, Allah memberikan rohnya kepada Adam sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Makanya tadi di atas masih takut mereka kan dikuncinya pintu. Walaupun pilihannya Yesus sudah bangkit, tapi dalam di sini belum ada kemenangan. Masih takut sama seperti kemarin, belum ada dampak pengaruhnya kebangkitan Yesus itu sama mereka. Karena kemarin kita sudah juga belajar, itulah maka mukjizat pertama, mukjizat kedua, mukjizat yang terakhir dibuatnya adalah membangkitkan orang mati. Barulah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Di sini dia menunjukkan dirinya. Ada lubang paku dan ada ini, dan keluarlah pengakuan. Nah, di sini mungkin kita akan lama ya. Iya. Tapi ada satu bagian saya mau baca hubungannya dengan ayat 27 ini.
Itu Yohanes pasal 4 ayat 48. Melainkan percayalah, kan begitu ya. Jadi Yohanes pasal 4 ayat 48 itu juga sama. Hampir sama ceritanya. Itu perempuan Samaria yang bersaksi. Iya kan? Yohanes pasal berapa diketahui? 4 ayat 48. Oh iya betul. Iya kan? Ya, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Oke, 48. Maka kata Yesus kepadanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Nah, diberi Tuhan dia tanda dan mukjizat. Pulanglah, anakmu itu sudah sembuh. Maka percayalah dia dan seisi rumahnya. Di sini sama. Kalau belum ada tanda dan mukjizat itu, aku tidak akan percaya. Makanya mukjizatlah di sini. Ditunjukkannya lubang pakunya tadi sama Thomas. Oh, jadi kalau begitu tubuh kebangkitan artinya dalam kemuliaan bisa ditunjukkannya keadaan yang sebenarnya dulu, tapi bisa juga ditunjukkannya dalam kemuliaannya di mana lubang paku tadi tidak diungkapkan lagi. Tapi kalau perlu, itulah makanya nanti kepada semua orang yang memukuli Yesus, yang menyalibkannya, yang menolak dia, akan dia tunjukkan buah hasil dosa mereka, apa yang mereka lakukan. Maka dia akan menangis dan gemetar, karena akan datang harinya di mana penghukuman akan dijatuhkan. Maka semua orang akan menangis. Baik, kita sampai kepada Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan. Iya, di dalam Injil Yohanes ini seringkali banyak pengakuan. Pengakuan orang terhadap Tuhan Yesus. Bisa kami ingat pengakuan Yohanes Pembaptis dulu yuk. Yohanes Pembaptis itu pasal 1 ayat 34 di sini. Itu pengakuannya Yohanes Pembaptis. Waktu dia membaptis Tuhan Yesus. Apa pengakuannya? Yohanes pasal 1 ayat 34. Silakan baca satu orang dari kita, nanti akan membacakannya lagi. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Ya, jadi Yohanes Pembaptis bersaksi. Sesudah dilihatnya apa? Burung merpati turun atas dia seperti ini. Roh Kudus turun atas dia seperti burung. Ada tanda. Akhirnya dia mengaku ia inilah anak Allah. Jadi Yohanes Pembaptis mengakui sesudah ada tanda turun atas Yesus waktu membaptis, keluarlah pengakuannya. Jadi dalam kebangkitan Yesus di sini cuma mungkin keluar pengakuan. Semua yang lain bersuka cita. Tetapi Thomas tidak. Ya, dia keluar katanya tadi, ya Tuhanku dan Allahku. Dua kategori dia katakan. Satu Tuhan, satu Allah. Allahku hubungannya, ya. Tuhanku dan Allahku. Tuhanku itu artinya yang berkuasa. Allahku itulah yang harus disembah. Dua pengakuannya. Ada lagi pengakuan Nathanael, ingat itu? Ya, murid Nathanael itu juga sama. Itu masih pasal 1. Ya, pasal 1 itu 49. Bagaimana caranya sampai Nathanael juga mengaku? Yohanes Pembaptis tadi bagaimana caranya dia sampai mengaku? Dilihatnya Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus seperti burung merpati. Tadi Thomas mengaku ya Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Waktu dilihatnya lubang paku berbeda ya. Iya, mari kita lihat ayat 49 itu Nathanael. Nathanael itu ayat 49. Saya bacakannya.
Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Bagaimana caranya sampai pengakuan Natanael di sini? Ya, waktu Tuhan Yesus katakan apa? Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Waktu Filipus memanggil engkau. Ini tanda. Karena dikasih tahu Tuhan Yesus sesuatu, oh inilah dia. Keluar pengakuan. Jadi di dalam kebangkitan Yesus sudah keluar pengakuan bahwa dia inilah Tuhanku dan dia inilah Allahku. Kalau tadinya enggak aku percaya, sekarang sudah ada tanda yang aku minta dan itu diberikannya. Jadi kalau begitu itulah Tuhanku dan inilah Allahku, ada lubang paku, apa artinya itu? Ada lubang apa tadi? Tombak di dalam lambungnya. Apa artinya itu? Jawabnya nggak sederhana ya. Dia juga Tuhan, dia juga Allah. Apapun bisa dibuatnya, maka pintu pun terkunci, bisa dia masuk. Kalau manusia kan nggak bisa. Pintu saja terkunci masuk ke dalam nggak bisa. Apalagi tunjukkan lihat di tanganku, dipaku kan kita bilang. Mana bisa? Nah makanya keluarlah karena dia melihat tanda itu. Sudahkah sampai pengakuan kita? Ini yang mau dibuat oleh Yesus, maka selangkah demi selangkah diikutinya. Bagaimana murid-murid ini sampai kepada pengakuan? Kalau dalam selama dia hidup, selangkah demi selangkah sama kah? Sama. Di bawahnya lah Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke gunung. Di sana dia bertanya ya, siapakah aku ini? Kata orang lain. Baru katakan, engkaulah Mesias, anak Allah. Itulah yang bisa kita lihat dari semua persoalan ini, supaya sampai pengakuan tadi. Iya. Mari kita lihat lebih sedikit lagi. Nanti kalau begitu kita akhiri nanti khotbah ini. Kalau begitu pengakuan tentang Yesus ini siapa? Kalau Thomas sudah mengakui sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, mungkin inilah terakhir pengakuan. Kalau pengakuan yang di kayu salib, kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah aku. Pengakuan prajurit itu mengatakan dia tidak bersalah. Ada lagi di sini satu saya buat lagi itu masih ada. Yohanes pasal 4. Tadi Yohanes pasal 4 itu orang apa ya? Perwira ya. Nah, Yohanes pasal 4 ini ada satu lagi. Ayat 42. Itu kurasa perempuan Samaria. Sama, perempuan Samaria juga kan sudah cerita. Itu artinya di sini. Tapi orang-orang lain berkata bagaimana? Kami percaya. Iya, kami bukan percaya karena apa yang engkau katakan. Itu ayat 42, saya baca. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi. Jadi ada langkahnya. Ya, bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar apa? Juru selamat dunia. Bagus ya? Makanya sedikit berbeda dengan Ayub ya. Ayub itu kata orang aku tahu, katanya kan begitu kata Ayub lah. Tapi sekarang mataku sendiri telah melihat Allah. Ini juga sama. Disaksikan perempuan Samaria, datang orang ini melihat Yesus. Kami percaya bukan karena kamu lagi, tapi kami percaya karena kami telah melihat dia dan telah mendengar dia, dan memang benar-benar dialah juru selamat dunia. Iya, bagus ya. Jadi sudah bisa banyak kita dengar. Kan begitu. Kata orang lain, kata pendeta bisa. Ya.
Tapi bagaimana dengan kita sendiri, pengakuan kita terhadap Yesus yang bangkit ini? Ini pengakuan dalam yang bangkit yang diucapkan oleh Thomas. Ya, mari kita lihat satu lagi sebelum kita simpulkan ayat 28 ini. Itu kurasa Yohanes pasal 11 ayat 27. Yohanes pasal 11 ayat 27. Itu ceritanya cerita apa ya? Lazarus dibangkitkan. Jadi setiap kejadian ini rupanya supaya keluar apa? Pengakuan. Kalau ini benar. Jadi kalau ada kejadian sekarang ini akan membawa kita keluar kepada pengakuan kita mengenai Yesus yang kita ceritakan dalam hidup ini. Ayat 27. Apa katanya sini? Jawab Marta, ya itu kan? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah. Baik, sudahkah Anda sampai kepada keputusan pengakuan? Walaupun ini saya akan simpulkan, maka kembalilah cerita ini kepada Yohanes pasal 1. Ingat ya, kejadian Yohanes pasal 1 apa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Kembali dia mengungkapkan ini. Sesudah pun dia mati dari antara orang, bangkit dari antara orang mati, dialah Allah, Tuhanku dan Allahku. Dari dalam proses ini pun dialah Tuhanku dan Allahku. Kembali kepada Yohanes 1 ayat 1. Inilah Allah yang ada lubang paku, yang ada lubang di dalam lambungnya. Boleh kita katakan, mengertilah aku. Maka Allah cuma bisa mengampuni dosa. Maka itu tidak ditutupi oleh Tuhan Yesus supaya bisa dilihatnya bahwa inilah yang harus kutanggung untuk mengampuni dosamu. Kalau kukatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini kwitansinya. Kubayarlah utangmu. Karena pada Markus pasal 2 kita ingat anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Maka lubang paku dan lubang di lambung itulah kwitansi pembayarannya supaya dosa kita diampuni. Dialah Allah cuma bisa mengampuni dosa. Maka kepada Thomas itu ditunjukkannya. Tetapi kepada murid-murid yang lain, karena mereka berpikir hantu, itu yang dia selesaikan. Hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Yang ada yang engkau bisa lihat padaku. Selagi masih mereka sanksi lagi, adakah di situ ikan goreng katanya. Itu menunjukkan karena kesalahan mereka. Tapi di sini menunjukkan pengakuan bahwa inilah pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri yang datang kepada Thomas. Akhirnya Thomas mengakui, Tuhanku dan Allahku. Inilah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada manusia, nabi-nabi tidak bisa mengampuni, perbuatan baik juga tidak. Maka ditunjukkannya lah sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Apa pengakuan kita terhadap Yesus? Wah, salah ya. Salah. Semua salah pengakuan kami, Pak. Apa salahnya? Cuma kami, pengakuan kami seperti orang Samaria itu cuma. Apa pengakuan dulu? Apa pengakuan orang Samaria? Benar-benar bahwa dia inilah apa? Juru selamat dunia. Itu cuma bisa kami mengerti. Lebih tak bisa kami mengerti lagi. Dia itu memiliki tubuh tertutup semua, tak bisa. Cuma pengakuan kami seperti perempuan orang-orang Samaria.
Sesudah perempuan Samaria bersaksi, datanglah orang-orang Samaria mendengarkan Yesus. Sesudah mereka mendengarkan Yesus, keluarlah mereka pengakuannya. Dia ini benar-benarlah juru selamat dunia. Tetapi Thomas bukan itu pengakuannya. Thomas mengembalikan Yesus sebelum dia menjelma menjadi manusia, Tuhanku dan Allahku. Pengalaman pribadinya dengan Yesus. Itulah maka dia menjumpai Yesus secara pribadi. Sebagai murid yang belum percaya, tapi sudah 3 tahun bersama-sama dengan dia. Makanya kalau Petrus menyangkal, bagiku sesuatu yang baru, karena waktu dia mengikut Yesus, tidak berakar apa yang dikatakannya. Demikian juga Thomas, tidak mau dia apa yang dikatakan orang, kecuali aku sendiri, karena aku sendiri nanti yang berhadapan dengan dia. Kamu rasaku, kita akan menghadap Yesus secara pribadi. Tidak bisa berlaku pengakuan secara massal. Secara massal kita bisa sama-sama mengaku, aku percaya. Tetapi kita sendiri, siapakah Yesus yang kamu akui? Mungkin bisa katakan, aku percaya Yesuslah kebangkitanku. Maka nanti aku akan dibangkitkannya dari antara orang mati. Pengenalan akan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, itulah tema kita. Mari kita lanjutkan ayat 20 berapa sekarang? 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bisa ya? Tadi juga kalau engkau tidak melihat mukjizat, tanda engkau tidak percaya. Di sini dikatakannya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Apa di belakang kalimatnya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah kita mungkin ya. Kita kan nggak melihat, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan satu orang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Kita tidak melihat Yesus, tetapi Yesus sudah tahu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya bahas di sini sedikit lagi kata berbahagialah. Ada 2 kali kurasa di dalam bagian Injil Yohanes menyatakan berbahagia. Berbeda dengan khotbah di bukit. Khotbah di bukit kan berbahagialah orang yang miskin katanya, berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang yang lapar. Tetapi Injil Yohanes tidak ke sana, kebahagiaan hidup. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kalau percaya itu bukan saja rupanya dapat hidup yang kekal, tapi dapat juga kebahagiaan selama hidup di atas dunia ini. Ada 2 kali. Yohanes 13 ayat 17. Waktu Yesus membasuh kaki murid-murid, itu pun dikatakannya berbahagialah. Yohanes 13 ayat 17. Bisa kali ya sudah? Ya betul. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Apa yang mereka tahu? Bagaimana Yesus membasuh murid-murid, bagaimana Yesus rendahkan diri dan membasuh mereka satu persatu. Dan sekarang dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Di sini melakukan merendahkan diri itu kuncinya mendapatkan kebahagiaan. Tetapi dalam Injil Yohanes yang tadi, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi bisa kita mendapatkan kebahagiaan ini walaupun kita tidak melihat. Iya. Bagaimana bisa kami percaya? Ya, itulah yang bisa kita renungkan. Tapi ada satu lagi tadi diselidiki dalam Yohanes pasal 15 ini, Yohanes 20 ini, ada
ada diungkapkannya tadi Yohanes pasal 15 ayat 26. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 26. Apa dikatakannya di situ? Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Ini mengenai Roh Kudus sedikit, tapi kurasa ini ada hubungannya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kesaksian Roh Kudus inilah yang bisa membuat kita untuk mengenal bahwa inilah Tuhanku dan Allahku. Itu maka dalam Injil Lukas Tuhan membuka hati mereka bisa melihatnya. Di sini juga sama. Kalau bukan karena Roh Kudus bersaksi kepada kita, tidak mungkin kita katakan, ya Tuhanku dan ya Allahku, padahal dilihatnya lubang paku dan lambungnya ditusuk, dan di dalam hal itulah dia berpikir, ini yang maha kuasa. Terkunci pintu, dia bisa masuk ke dalam dan dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Makanya waktu kita mendengar Yesus bangkit dari antara orang mati, perlu sekali kita Roh Kudus yang menyaksikan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu. Itulah yang bisa membuat kita sampai kepada pengakuan. Maka tadi semua kesaksian itu Yohanes Pembaptis umpamanya bisa sampai pengakuannya karena Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus dan dia bisa keluar pengakuannya. Demikian juga tadi kalau kita lihat, kalau nggak kulihat tanda ini, kata perwira itu, nggak mungkin kau nanti percaya. Pulanglah, anakmu sembuh. Demikian juga yang di Samaria, kami telah mendengar, karena itu kami percaya dari apa yang dikatakannya, bukan daripada kamu sendiri. Dalam semua ini satu singkat. Mereka ini percaya kepada Yesus tanpa perantara manusia. Nathanael tadi, Filipus sudah bersaksi kepada Nathanael, tapi Nathanael nggak percaya, kecuali waktu Yesus katakan, sudah kulihat kau tadi di bawah pohon ara, barulah keluar pengakuannya. Nah, makanya sekarang kita bisa lihat, berbahagialah rupanya orang yang percaya kepada Yesus walaupun tidak melihat. Apa kebahagiaannya? Kebahagiaannya tidak sulit, walaupun dikuburkan, keluar nanti dari kuburan. Makanya kebahagiaan yang dimasukkannya di sini bisa melihat bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan dialah Allah sendiri. Itulah kebahagiaan di sini. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kita tidak akan melihat Allah, tetapi kita bisa percaya. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus, membuat hati kita mengakuinya benarlah bahwa Yesus sudah keluar daripada kubur itu, dan semua orang yang percaya kepadanya memiliki nasib yang sama. Kenapa kita ketakutan dengan corona? Kenapa kita takut kepada COVID-19? Karena kita lihat hasilnya mematikan. Kan itu maka muncul seluruhnya dunia menjadi takut. Kenapa orang ini berbahagia? Kebangkitan. Karena dilihatnya walaupun dikuburkan, Yesus sudah mereka pakukan, ada lambang penderitaannya di dalam tangannya dan di dalam lambungnya, tapi masih bisa juga bangkit. Itulah makanya katakannya berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi kita bisa menjadi Thomas, tapi bisa juga kita tidak seperti Thomas, walaupun kita tidak melihat, namun bisa kita percaya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan bagaimana bentuk kematiannya, bagaimana bentuk kebangkitannya, semua sudah jelas bagi kami. Itulah penuh kemuliaan. Maka ada lubang pakunya, bisa ditunjukkannya tanda bayar utang dosaku. Semakin yakin aku, dosaku sudah dibayari oleh hanya Allah sendiri yang bisa mengampuni dosa. Inilah maka ditunjukkannya kepada Thomas.
Jadi kalau Anda belum yakin dosa Anda diampuni, Yesus akan katakan kepada Anda, bukankah ini bayarannya? Utang dosa sudah kutanggung. Lihatlah lambungku dan lihatlah tanganku. Jangan lagilah engkau tidak percaya bahwa hanya Allah yang dapat mengampuninya selama dia di atas dunia ini. Maka disinilah dia disalibkan. Nanti pun ditunjukkannya bahwa sudah dibayarnya utang dosa kita dalam kematiannya di kayu salib. Dan ini terungkap di waktu Thomas tidak mau percaya kalau tidak melihat tanda itu. Buatlah doa saudara masing-masing. Benarkah Anda yakin dosamu sudah diampuni? Benarkah dalam kemuliaan Yesus menunjukkan utang dosa kita dibayarnya? Benarkah Anda yakin? Bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati? Anda juga akan bangkit. Keluarkah pengakuan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhanku dan Allahku? Inilah yang dapat kita lihat di dalam kebangkitan Yesus, di mana dia menjumpai Thomas secara pribadi. Kebangkitan ini menjumpai Thomas secara khusus. Dia tidak membiarkan Thomas dalam kebimbangan itu, walaupun sudah diajarnya dalam 3 tahun. Anda bisa sudah lama banyak pengalaman dengan Yesus, tapi Anda mungkin sama seperti Thomas, belum sampai pengakuan, inilah Tuhanku yang berkuasa, disalibkan, dikuburkan dan bangkit. Dan inilah Allahku yang harus kusembah sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa sebelum kita sambung khotbah yang berikutnya. Bagaimanakah caranya Anda sampai percaya kepada Yesus? Sampai kepada pengakuan yang benar. Masing-masing mereka sampai kepada pengakuannya. Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur bisa melihat tangan-Mu dan lambungmu yang dipaku, yang kau tunjukkan kepada Thomas, menunjukkan bayaran utang kematian di kayu salib. Dan engkau telah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan orang berdosa, bahwa engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kematian, dan engkaulah Allah yang selayaknya kepadamu kami beribadah. Kalau ada di antara kami Tuhan yang sudah menerima engkau dan mengakuinya, berbahagialah dia, sebagaimana engkau katakan akan genap dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang tidak kami lihat, tapi ada di tengah-tengah semua pendengar kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, baru kita